Ibu memulai untuk menayangkan videonya, Ibu akan menerangkan fungsi dari darah. Kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang tahu belum apa fungsi darah itu? Mungkin dari sayap kiri atau dari sayap kanan? Ada yang tahu? Belum ada ya? Nah, jadi fungsi dari darah itu adalah mengangkut dan juga mengedarkan oksigen dari alveolus ke seluruh tubuh kita, ke seluruh tubuh manusia. Kemudian juga mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh kita menuju alveolus. Kemudian juga untuk membunuh kuman penyakit dan masih banyak lagi. Nanti kita bisa review, kita bisa memperhatikan apa yang disampaikan di dalam video mengenai fungsi darah yang lainnya. Kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Nah, baiklah. Jadi nanti di sini di video tersebut akan diterangkan bagaimana bentuk dari komponen-komponen darah, apa aja komponen-komponen darah tersebut, seperti itu. Jadi Ibu mohon saksikan dengan seksama. Jika ada yang penting silakan untuk dicatat. Baiklah, Ibu akan menayangkan videonya, silakan disimak. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya yang terkandung di dalam satu tetes darah kita? Jika kita telusuri, ternyata satu tetes darah kita mengandung beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah. Plasma darah merupakan jaringan ikat yang komposisinya berupa matriks cair. Di dalam plasma mengandung 92% air dan sisanya mengandung zat lain seperti nutrisi, sampah dan hormon, ion-ion, dan protein. Pada protein mengandung komponen seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Sedangkan serum darah yang kita kenal merupakan plasma darah yang fibrinogennya sudah dihilangkan. Sebagaimana kita ketahui, fibrinogen merupakan faktor yang berperan dalam proses pembekuan darah. Eritrosit. Setiap 1 mikroliter darah ternyata mengandung sekitar 5 juta sel darah merah atau yang dikenal sebagai eritrosit. Eritrosit pada manusia membentuk piringan kecil bikonkav atau memiliki bagian yang lebih tipis di bagian tengah. Eritrosit pada mamalia dewasa tidak mengandung nukleus, dan pada eritrosit mengandung hemoglobin yang berperan dalam transport oksigen. Pada vertebrata, hemoglobin hanya ditemukan pada eritrosit, sedangkan pada invertebrata, penghantaran oksigen tidak selalu oleh hemoglobin dan adanya pada plasma darah. Leukosit. Keberadaan leukosit atau sel darah putih kurang dari 1% sel yang ada di dalam darah manusia. Hanya terdapat 1 atau 2 leukosit untuk setiap 1000 eritrosit. Bayangkan, 1 leukosit, 1000 eritrosit. Tapi secara ukuran, leukosit lebih besar daripada eritrosit dan memiliki nukleus. Tidak seperti eritrosit yang hanya ditemukan pada sistem sirkulasi, leukosit dapat ditemukan di luar sistem sirkulasi. Yaitu, mereka dapat berpatroli di dalam cairan interstisial dan sistem limpa. Leukosit terdapat beberapa variasi
dan variasi tersebut memiliki peran spesifik dalam pertahanan melawan mikroorganisme dan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Berdasarkan keberadaan granula di dalam sitoplasma, leukosit terbagi menjadi dua, yaitu granulosit atau leukosit yang memiliki granula, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Dan agranulosit yang tidak memiliki granula, terdiri dari monosit dan limfosit. Dan pada manusia, neutrofil lah yang berukuran paling besar. Yang terakhir, trombosit. Yang harus diingat, trombosit ternyata bukanlah sel yang utuh, melainkan hanya fragmen sel yang diproduksi di dalam sumsum tulang. Dan tentu saja mereka tidak memiliki nukleus karena hanya berupa fragmen-fragmen sel. Trombosit mengandung protein aktin dan miosin. Mereka akan dikeluarkan sebagai respon ketika tubuh terluka dan berperan dalam proses pembekuan darah. Mengenai proses pembekuan darah akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja video mengenai komponen darah. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rumah Belajar, jumpa lagi dengan saya Mr. Dias. Apa kabar? Semoga sahabat Rumah Belajar semua dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Rumah Belajar, tadi kita telah menyaksikan gambar tubuh manusia dan jantungnya. Kemudian, animasi detak jantung, dan juga animasi aliran darah dalam tubuh manusia. Kira-kira, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar apa ya? Ya, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, kita akan belajar mengenai organ peredaran darah manusia. Yang kedua, kita akan belajar mengenai peredaran darah besar. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai peredaran darah kecil. Menarik bukan? Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita ikuti video yang berikut ini. Rumah belajar, belajar asyik bersama Rumah Belajar. Sahabat Rumah Belajar, ayo kita perhatikan animasi jantung yang berikut ini. Jantung pada manusia terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung pada manusia berukuran sekepalan tangan pemiliknya. Kemudian, jantung terdiri dari 4 ruang. Serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan. Dan jantung berfungsi untuk memompa darah. Untuk mempermudah kita mengenal jantung, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu jantung. Liriknya ada di sebelah sini. Sudah siap? Mari kita menyanyikan bersama-sama. Jantung saya ada 1, ruang di dalamnya ada 4, serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan, jantung saya untuk pompa darah. Sahabat Rumah Belajar semua, dari lagu jantung tadi kita tahu bahwa jantung kita berfungsi untuk memompa darah. Kira-kira memompa darah kemana ya? Mau tahu lebih lanjut? Ayo kita simak video yang berikut ini. Hai, perkenalkan, namaku Blood. Aku akan menunjukkan perjalanan yang aku lakukan setiap hari di tubuh sahabat Rumah Belajar. Sudah siap? Ayo kita mulai. Perjalananku dimulai dari bilik kiri menuju aorta. Aorta adalah pembuluh darah nadi yang terbesar. Kemudian aku menuju arteri. Dari arteri, aku menuju ke seluruh tubuh. Di seluruh tubuh, aku akan melepaskan seluruh oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian, setelah itu aku ke vena dengan membawa CO2. Kemudian, yang terakhir, aku berada di serambi kanan. Sahabat Rumah Belajar, lalu bagaimana ya kelanjutan perjalanan si Blood tadi? Penasaran? Ayo kita sama-sama ikuti kelanjutan perjalanan Blood.
Perjalananku dimulai dari bilik kanan ke arteri pulmonalis dengan membawa banyak karbon dioksida. Kemudian setelah itu aku menuju ke paru-paru untuk menggantikan karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian setelah itu aku sampai di vena pulmonalis. Yang terakhir aku kembali ke serambi kiri dengan membawa banyak oksigen. Sahabat rumah belajar, itulah tadi perjalanan blood dalam tubuh kita sehari-hari. Jadi, peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Peredaran darah besar pada manusia dimulai dari bilik kiri, ke aorta, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, yang terakhir ke serambi kanan. Peredaran darah kecil pada manusia dimulai dari bilik kanan, ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir ke serambi kiri. Sahabat rumah belajar, untuk lebih mempermudah dalam memahami peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, saya memiliki lagunya. Mau tahu? Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu peredaran darah besar dan lagu peredaran darah kecil. Kita mulai dari lagu peredaran darah besar. Liriknya ada di sebelah sini. Ayo kawan belajar peredaran darah besar, mulai dari bilik kiri menuju aorta, lalu menuju arteri ke seluruh tubuh, lalu menuju ke vena dan serambi kanan. Hey, ayo kita pahami bersama-sama peredaran darah besar pada manusia. Selanjutnya, peredaran darah kecil. Liriknya ada di sebelah sini. Ayo kawan belajar peredaran darah kecil, dimulai bilik kanan ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, ke vena pulmonalis, yang terakhir menuju serambi kiri. Sahabat rumah belajar, dengan lagu-lagu tersebut, kita dapat mempelajari jantung, peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil dengan lebih mudah. Sahabat rumah belajar, donor darah di BMI, darah mengalir lewat selangnya. Video ini akan saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, gunakan rumah belajar dalam pembelajaran kita sehari-hari. Karena belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, gimana, masih ada yang bingung dari penjelasan dua video tadi? Tidak ya? Oh, masih. Apa? Kira-kira apa yang mau ditanyakan? Nah, kenapa kok darahnya berwarna merah? Kalau anak-anak tadi memperhatikan di bagian penjelasan tentang komponen darah eritrosit atau sel darah merah, di situ dijelaskan bahwa sel darah merah itu mengandung yang namanya hemoglobin, ya nggak? Ya, nah, jadi hemoglobin itulah yang membuat darah kita itu berwarna merah seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah. Ada lagi dari anak-anak yang lain mungkin? Ada pertanyaan lagi? Baiklah. Jadi pertanyaannya dari Mbak Siti tadi, bahwa kenapa kok darah itu bisa membunuh bibit penyakit gitu? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, silakan. Nah, ya, betul. Ya, betul. Jadi seperti itu ya Mbak Siti. Jadi di komponen darah itu kan nanti ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah. Nah, jadi yang bertugas di antara keempat ini, yang bertugas untuk membunuh bibit penyakit itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih ini dapat menghasilkan antibodi. Jadi, sel darah putih itu dapat
membunuh kuman penyakit seperti itu. Udah paham ya? Alhamdulillah. Jadi dari anak-anak sekalian ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ada? Nah, mungkin sudah tidak ada ya yang perlu ditanyakan. Anak-anak sekalian alhamdulillah sudah paham dan sudah pandai semuanya. Jadi untuk selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD, nanti akan kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah mengerjakan, nanti kalian akan mempresentasikan salah satu orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Baiklah. Nah, apakah dari semua kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah ya? Baik, silahkan untuk dicermati terlebih dahulu. Jadi, nanti di dalam LKPD ini ada nama siswa, itu ditulis dengan nama kalian, kemudian nama kelompok dan juga kelas. Silahkan untuk diisi ya anak-anak. Sebelum mengerjakan, silahkan untuk dibaca terlebih dahulu petunjuk dalam mengerjakannya. Kemudian anak-anak sekalian dapat mengisi LKPD beserta teman-teman satu kelompoknya, didiskusikan. Nanti yang tidak bisa silahkan ditanyakan kepada Ibu ya. Apakah sudah jelas anak-anak? Alhamdulillah sudah ya. Jadi silahkan untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah, baik. Jadi sudah selesai ya dalam waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan untuk masing-masing kelompok mempersiapkan siapa yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ibu akan menunjuk salah satu anak saja ya. Mungkin dari kelompok 5. Siapa yang mewakili? Ada? Baik Mbak Husna, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Teman-teman yang lainnya harap untuk disimak ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Yang tidak jelas silakan untuk ditanyakan. Paham? Ya, silakan. Nah, baiklah. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah ada hasil dari diskusi anak-anak yang mungkin jawabannya berbeda dengan apa yang dipresentasikan oleh Mbak Husna dan kawan-kawan? Ada? Tidak ya? Alhamdulillah semua sudah paham dan semua sudah memiliki satu pengetahuan yang sama seperti itu. Jadi setelah ini Ibu harap anak-anak sekalian untuk bisa mengulangi pelajaran ini di rumah ya. Nah, ya seperti itu. Jadi seperti ini anak-anak. Mungkin Ibu akan menambahkan sedikit bahwa ketika anak-anak sekalian itu jatuh dan pasti lama-kelamaan luka itu juga akan sembuh gitu kan ya. Nah, itu karena diakibatkan oleh kinerja dari trombosit. Trombosit itu fungsinya untuk proses pembekuan darah. Mungkin tadi dari kelompoknya Mbak Husna belum disampaikan seperti itu. Kira-kira dari anak-anak sekalian ada yang setuju dengan apa yang disampaikan Ibu? Atau ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Ibu? Setuju semua? Alhamdulillah. Baiklah, mungkin sampai di sini apa yang bisa Ibu sampaikan. Nanti jangan lupa refleksi hasil dari refleksinya silakan untuk dikumpulkan kepada Ibu ya. Sebelum mata pelajaran ini ditutup.